Selamat datang di materi pembelajaran seputar microservice. Saat ini kita sedang memasuki topik tentang deploying microservice, di mana part 1 kita sudah bahas mengenai CI/CD dan juga containers. Nah, di part 2 kali ini kita akan lanjutkan bahas mengenai introduction Docker, container management, dan juga intro Kubernetes. Nah, mari kita mulai. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, sebelum kita sebelumnya kita sudah bahas ya terkait dengan kontainer. Nah, tapi bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, disinilah Docker hadir. Docker adalah lingkungan kontainer paling populer saat ini. Nah, ini adalah standar de facto untuk kontainer. Nah, saking populernya, sekarang ketika orang menyebut kontainer, mereka biasanya mengacu pada Docker. Docker sendiri dirilis pada tahun 2013 dan langsung meraih popularitas yang cukup oke. Nah, popularitasnya ini terus meningkat sejak saat itu. Nah, jadi bagaimana kita atau cara kerja Docker sebenarnya, atau apa arsitektur Docker itu sendiri? Nah, kita dapat melihat di sini ada 3 bagian utama dari lingkungan Docker. Nah, mari kita bahas bersama-sama satu-satu. Nah, yang pertama itu ada Docker Server atau daemon. Nah, ini adalah layanan yang berjalan di atas server dan bertanggung jawab mengelola kontainer Docker. Nah, layanan ini menghidupkan dan juga mematikan kontainer. Kemudian ada juga memantau aktivitasnya, membangun kontainer berdasarkan image, dan menyediakan API untuk alat manajemen. Nah, ini adalah jantung dari lingkungan Docker, dan tanpanya tidak akan ada yang berfungsi. Nah, kita selanjutnya ada image. Nah, image sendiri adalah kumpulan definisi dalam perangkat lunak yang untuk menjalankan sebuah kontainer. Nah, jika teman-teman familiar dengan image virtual machine, nah konsepnya sama. Nah, misalnya kita bisa memiliki image untuk bagian front end dari aplikasi dan juga image untuk database. Nah, image adalah blok bangunan dari kontainer. Nah, perlu diingat bahwa image adalah file statis dan tidak dapat dijalankan. Mereka adalah dasar untuk kontainer. Tapi mereka sendiri hanya berada di disk dan menunggu untuk dipanggil atau di-call. Nah, lalu di mana kita mendapatkan image? Nah, untuk itu kita memiliki container registry. Container registry pada dasarnya adalah kumpulan image di mana kita dapat menarik image yang diinginkan dan menggunakannya apa adanya dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya kita dapat menarik image untuk aplikasi .NET dan kemudian menyesuaikannya dengan menyalin komponen kode spesifik di dalamnya. Nah, kita kemudian mendapatkan image custom baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kontainer berjalan. Nah, perhatikan bahwa kontainer registry dapat bersifat publik. Nah, seperti Docker Hub yang digunakan oleh banyak pengguna Docker untuk membuat image dasar. Atau juga bisa bersifat private yang hanya dapat diakses oleh teman-teman atau organisasi spesifik. Nah, kemudian ada kontainer itu sendiri. Kontainer adalah image yang telah dibangun dan dijalankan. Kontainer berjalan dalam sandbox yang dibuat dan dikelola oleh Docker Daemon, yang merupakan instance yang hidup dari image tersebut. Nah, kontainer adalah proses yang lengkap dan dapat melakukan apa saja yang diinginkannya asalkan memiliki izin. Nah, sekali lagi mirip dengan VM atau virtual machine, ini adalah bagian perangkat lunak yang berjalan di mesin, terisolasi dari hostnya, tetapi dapat menggunakan sumber daya hostnya. Nah, terakhir adalah klien. Nah, klien yang merupakan antarmuka atau di sini biasanya CLI ya, adalah tempat teman-teman dapat mengirim instruksi ke daemon. Nah, ini adalah gerbang kita ke seluruh fungsionalitas Docker dan menggunakannya. Kita dapat menarik image, menyesuaikannya, menjalankan kontainer, kemudian mematikannya atau meriksa status dan sebagainya.
Nah, disinilah para IT atau DevOps akan menghabiskan sebagian besar waktu saat mereka bekerja dengan Docker. Nah, jadi itulah arsitektur dasar Docker dan ini adalah bagian-bagian utamanya. Oke, kita lanjut berikutnya terkait Dockerfile. Nah, sekarang kita telah menyebutkan bahwa salah satu kemampuan inti Docker adalah menyesuaikan image. Nah, kemampuan untuk menarik image dari repository dan juga menambahkan sumber daya ke dalamnya adalah salah satu faktor keberhasilan utama Docker. Dan kustomisasi ini dilakukan menggunakan Dockerfile. Jadi, Dockerfile adalah file yang berisi instruksi untuk membangun image custom. Nah, file ini dapat menginstruksikan Docker daemon untuk menyalin file, kemudian menjalankan perintah, mengubah direktori, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, Dockerfile biasanya cukup kecil karena ada banyak image dasar untuk memulai atau di custom yang diperlukan tidak terlalu besar. Nah, berikut adalah contoh file Docker tersebut atau Docker filenya di slide. Seperti yang bisa dilihat, cukup mudah untuk memahami apa yang terjadi. Nah, di sini file menginstruksikan Docker untuk menyalin beberapa file, lalu menjalankan npm install, mengatur variabel, dan juga menyalin beberapa file lagi. Nah, ini adalah contoh klasik dari Dockerfile, dan sebagian besar file terlihat cukup mirip dengan ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dukungan untuk Docker ya. Sekarang kita telah menyebutkan sebelumnya bahwa Docker adalah platform kontainer yang paling populer di dunia mungkin ya. Dan hal ini terlihat dari dukungan yang luar biasa yang dimiliki di berbagai platform. Yang pertama, Docker didukung oleh sistem operasi utama seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Dan yang lebih penting, Docker didukung oleh penyedia cloud-cloud yang cukup besar dan utama, yang berarti kita dapat menyebarkan Docker ke cloud dan juga Docker akan berjalan. Nah, bahkan lebih dari itu, penyedia cloud memiliki container registry mereka sendiri yang dapat kita gunakan untuk image tersebut. Nah, contohnya di sini ada Amazon memiliki ECR atau Elastic Container Registry dan juga Azure memiliki ACR atau Azure Container Registry. Nah, hal ini membuat Docker semakin menarik. Dengan menggunakan Docker, kita dapat mengembangkan pada mesin pengembangan kita sendiri, lalu mengemas kode tersebut ke dalam Docker dan mendorongnya ke cloud dan juga kode tersebut akan berjalan. Dan ini adalah alasan lain untuk menggunakan Docker dan alasan lain mengapa Docker menjadi cepat populer. Kita lanjut. Ya, seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya, kontainer adalah mekanisme deployment yang hebat, mudah, dan didukung secara luas dan dapat diprediksi. Tidak heran popularitasnya meningkat cukup cepat. Nah, namun apa yang terjadi ketika jumlahnya terlalu banyak? Kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, lihatlah aplikasi di sini. Hanya dalam aplikasi ini saja kami memiliki 6 kontainer. 2 diantaranya untuk front end, 2 juga untuk back end, 1 untuk pemrosesan batch, dan juga 1 lagi untuk database. Dan itu sistem yang cukup kecil sebenarnya. Ketika jumlah kontainer mulai bertambah, kita menemukan masalah mengelola jumlah kontainer ini. Ya, masalah utamanya adalah yang pertama ada deployment. Kita memiliki banyak kontainer untuk dideploy dan melakukannya secara manual bisa cukup melelahkan dan juga rentan kesalahan. Berikutnya adalah terkait scalability. Nah, jika kontainer kelebihan beban, kita perlu dapat menskalasinya atau menambahkan lebih banyak kontainer untuk mendistribusikan beban secara efektif. Nah, kemudian ada monitoring dan apa yang terjadi ketika sebuah kontainer down. Nah, seseorang harus mengetahuinya. Tetapi ketika memiliki banyak kontainer, melakukannya secara manual tidak cukup efektif ya. Nah, kemudian ada routing. Nah, jika kita memiliki lebih dari 1 instance dari sebuah kontainer,
Kita memerlukan mekanisme routing yang mirip dengan load balancer untuk merutekan permintaan ke instance container, dan terakhir ada high availability. Nah, bagaimana cara memastikan sistem berbasis kontainer ini dapat menangani crash dan error? Daftar ini mungkin terlihat familiar bagi teman-teman dan bukan kebetulan. Nah, saat menggunakan VM, kita menghadapi masalah yang sama dengan ini. Nah, masalah-masalah ini dipecahkan oleh host manager dan load balancer tradisional. Tapi bagaimana kita melakukannya dengan kontainer? Nah, tepat untuk itu alat manajemen kontainer dirancang, dan mari kita lihat yang paling populer di next slide. Ya. Pertama kita mungkin berkenalan dulu dengan Kubernetes. Nah, Kubernetes adalah platform manajemen kontainer yang cukup populer yang dengan pengikut yang cukup besar ya. Nah, saat ini Kubernetes adalah standar de facto juga untuk manajemen kontainer dan dirilis oleh Google pada tahun 2014. Ya, nah Kubernetes menyediakan semua aspek manajemen kontainer. Nah, yang tadi udah kita sebutkan ada routing, scaling, high availability, deployment otomatis, dan juga manajemen konfigurasi, dan masih banyak lagi lainnya sebenarnya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita tidak ingin membahas secara mendalam sebenarnya tentang arsitektur Kubernetes. Nah, kita hanya diharapkan tahu dan tetapi tidak beberapa elemen yang perlu Anda ketahui. Nah, pertama, seperti yang teman-teman lihat dalam diagram ini, blok bangunan dasar di Kubernetes adalah pod namanya. Pod adalah unit atomik di Kubernetes dan merupakan unit yang dikelola oleh Kubernetes. Nah, teman-teman dapat menganggap pod ini adalah sebagai wadah untuk kontainer. Dengan kata lain, kontainer Docker hidup di dalam pod, dan pod berfungsi sebagai pembungkus di sekitarnya, menyediakan konektivitas dan juga monitoring. Sekarang dalam diagram, teman-teman dapat melihat ada lebih dari satu kontainer Docker di dalam pod. Dan itu benar, tapi jarang terjadi. Nah, biasanya ada satu kontainer Docker di dalam satu pod. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, pod mengekspos alamat IP yang merupakan cara Kubernetes berkomunikasi dengan kontainer. Kontainer dapat diakses oleh jaringan publik menggunakan service. Nah, service adalah mekanisme yang digunakan oleh Kubernetes untuk mengekspos fungsionalitas ke dunia yang luar dan menyembunyikan kontainer internal. Service tidak hanya menyediakan IP publik, tetapi juga load balancing, monitoring, high availability, dan banyak lagi. Tentu saja masih banyak lagi di Kubernetes, nah tetapi pod dan service adalah bagian yang paling penting dari Kubernetes. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita telah banyak berbicara tentang deployment microservice. Mari kita rangkum. Nah, yang pertama dan terpenting, deployment otomatis adalah suatu keharusan untuk arsitektur microservice yang efektif dan efisien. Nah, Docker dan Kubernetes adalah standar de facto industri untuk deployment itu. Dan tentu saja jangan lupa soal CI/CD. Nah, sekarang sebagai arsitek engineer, Anda tidak bertanggung jawab atas deployment, tetapi Anda harus mengetahuinya. Pastikan ada deployment otomatis di tempat dan bantu tim IT dan DevOps untuk mengadopsi deployment otomatis ini. Oke, itu mengakhiri sesi kita kali ini seputar deploying microservice. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan bahas seputar testing microservice. Nah, saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.